Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab 3 tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Submateri yang akan dibahas pada hari ini yang pertama adalah materi dan zat, yang kedua adalah wujud zat, yang ketiga adalah sifat-sifat zat, dan yang keempat adalah perubahan zat. Submateri pertama adalah materi dan zat, di mana materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Sebagai contoh adalah kayu merupakan materi. Kita dapat melihat dan menyentuh kayu dengan tangan kita. Hal ini menunjukkan bahwa kayu dapat menempati ruang tertentu di alam. Tetapi tidak semua materi dapat kita lihat dan kita sentuh. Contohnya adalah udara. Bagaimana kita dapat membuktikan keberadaan udara? Saat kita meniup balon karet, berarti kita memasukkan udara ke balon, sehingga ukuran balon lama-kelamaan akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa udara dapat menempati ruang di dalam balon. Pada kayu, ada kayu yang besar, ada juga kayu yang kecil. Perbedaan ukuran ini menunjukkan bahwa materi memiliki jumlah tertentu. Ukuran yang menunjukkan jumlah materi disebut sebagai massa. Massa suatu materi tidak dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi bumi. Oleh karena itu, massa suatu materi akan selalu tetap dimanapun tempatnya. Sebaliknya, berat materi akan berubah-ubah bergantung pada tempatnya, karena berat adalah ukuran yang menyatakan besarnya gaya gravitasi bumi yang dialami oleh suatu materi. Oleh karena dipengaruhi gaya gravitasi bumi, maka berat materi akan berubah-ubah bergantung pada kedudukan materi tersebut di pusat bumi. Setiap benda yang ada di sekitar kita merupakan materi. Materi di alam dapat berupa zat tunggal atau zat murni, dan ada juga berupa zat campuran. Zat murni adalah materi yang tersusun dari satu zat saja, sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Nah, ini adalah contoh dari zat murni. Yang pertama ada paku, yang kedua ada emas. Paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal karena hanya tersusun dari satu jenis zat saja, yaitu zat besi. Sedangkan emas juga merupakan materi. Emas berwarna kuning mengkilap dan tersusun hanya dari zat emas saja. Nah, ini adalah contoh dari campuran. Di sini ada air laut dan di sini ada udara. Air laut terdiri dari beberapa jenis zat seperti air, garam, dan zat-zat lainnya. Sedangkan udara juga terdiri dari beberapa zat seperti nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah wujud zat. Materi memiliki sifat-sifat tertentu yang disebut zat. Wujud zat ada 3 macam, yaitu padat, air, dan gas. Masing-masing zat tersebut memiliki sifat yang berbeda. Untuk zat padat, memiliki bentuk yang tetap, volume yang tetap, dan kerapatannya dia tidak dapat dimampatkan atau tidak dapat ditekan. Umumnya memiliki massa jenis yang besar. Untuk zat padat juga, dia tidak dapat mengalir seperti zat cair dan gas. Yang kedua adalah zat cair. Bentuk zat cair pasti akan mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya kotak, dia pasti akan kotak. Kalau wadahnya lingkaran, dia juga pasti akan lingkaran. Volumenya tetap, dan massa jenis atau kerapatannya untuk zat cair itu sulit untuk dimampatkan karena mempunyai massa jenis yang sedang. Kemudahan mengalirnya itu dapat mengalir dengan mudah. Selanjutnya adalah zat gas. Bentuknya itu pasti mengikuti bentuk wadahnya. Volumenya tergantung pada tempatnya. Dan massa jenisnya atau kerapatannya, zat gas itu mudah untuk dimampatkan atau mudah untuk ditekan karena mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Kemudahan mengalirnya sangat mudah untuk mengalir. Selanjutnya adalah sifat-sifat zat. Di sini adalah sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran benda. Contohnya adalah massa dan volume. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar massanya. Untuk volume, semakin besar ukuran zat, maka semakin besar volume zat. Nah, selanjutnya adalah sifat intensif, di mana
Sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Sifat intensif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis zat. Sifat fisis dapat digunakan untuk menjelaskan penampilan sebuah benda. Contohnya, warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk berinteraksi. Yang termasuk sifat-sifat kimia yang pertama adalah mudah tidaknya suatu zat terbakar. Contohnya, alkohol mudah terbakar. Yang kedua adalah kestabilan, atau mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas. Yang ketiga adalah kereaktifan, atau mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Dan yang keempat adalah perkaratan, atau mudah tidaknya suatu zat membentuk karat. Selanjutnya adalah perubahan fisis. Pada perubahan zat, jika kayu dibakar, kayu akan berubah menjadi arang. Contoh yang lain, jika air didinginkan sampai suhu 0 derajat, air akan membeku. Peristiwa kayu dibakar menjadi arang dan air didinginkan menjadi es disebut perubahan zat. Perubahan zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisis dan perubahan kimia. Pada perubahan fisis, merupakan perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan jenis zat baru. Ciri-ciri perubahan fisis adalah tidak terbentuk jenis zat baru, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula, dan perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan fisis saja. Beberapa contoh perubahan fisis yang antara lain perubahan bentuk, yaitu terjadinya perubahan bentuk dan ukuran tanpa terjadinya perubahan sifat suatu zat. Dan yang selanjutnya adalah perubahan wujud zat. Nah, di sini ada contoh perubahan bentuk zat. Di sini ada gas, di sini ada padat, di sini ada cair. Ketika suatu gas berubah menjadi zat cair, berarti gas tersebut mengalami pengembunan. Ketika zat cair berubah menjadi gas, berarti zat tersebut mengalami penguapan. Ketika zat cair berubah menjadi padat, mengalami pembekuan, dan ketika zat padat berubah menjadi zat cair, berarti zat padat tersebut adalah mencair. Nah, ada dua istilah yang asing bagi kita, yaitu deposisi dan menyublim. Deposisi adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Gas menjadi padat. Sedangkan menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Pada